Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Slawi, kepada yang terhormat narasumber webinar COVID-19 beserta pencegahannya, kemudian dari pihak OSIS, kemudian juga dari Bapak Ahmad Hanan yang akan memimpin kita dalam berdoa. Baik, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita yang pertama kali selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kenikmatan sehingga bisa kembali bertemu, berkumpul, bersilaturahmi walaupun melalui online dalam acara webinar COVID-19 ini. Webinar ini adalah acara ketiga dalam rangkaian HUT SMK Negeri 1 Slawi ke-54. Yang pertama adalah doa bersama tanggal 1, kemudian yang kemarin yang kedua adalah bincang alumni atau alumni talks. Kemudian ini yang ketiga yaitu webinar COVID, kemudian yang keempat hari Senin besok adalah podcast online mengenai sejarah SMK Negeri 1 Slawi. Kemudian besok juga ada pembagian baksos sembako. Dan puncak HUT-nya itu tanggal 5 juga akan disiarkan secara live online streaming. Baik, salawat salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada doa bersama untuk mengawali acara agar kelancaran acara, kemudian acara inti yang akan dipandu oleh Mbak Sri Handayani dari OSIS SMK Negeri 1 Slawi, kemudian penutup. Baik, untuk efisiennya waktu, marilah kita segera saja mulai kegiatan ini. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Untuk yang pertama, marilah kita simak bersama sambutan dari beliau Bapak Kepala SMK Negeri 1 Slawi. Kepada Bapak Imron Effendi SP MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan mungkin ada karyawan SMK Negeri 1 Slawi. Yang saya hormati Mas dan Mbak alumni SMK Negeri 1 Slawi, khususnya Mbak Evi selaku narasumber. Terima kasih Mbak atas bantuannya, dan alhamdulillah panjenengan masih ingat tentang rumah tercinta di SMK Negeri 1 Slawi. Mudah-mudahan keberadaan panjenengan bisa memberikan warna bagi alumni-alumni yang lain. Mudah-mudahan sempat dan sesuatu yang kira-kira memang bisa bersama-sama dengan SMK Negeri 1 Slawi untuk kita kolaborasikan dalam rangka progres perwujudan SMK Negeri 1 Slawi ke depan. Mudah-mudahan dan insya Allah bisa lebih baik lagi dibanding waktu-waktu yang lalu. Namun demikian, mari kita awali dengan jangan bosan untuk selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Terpenting hari ini kita masih diberikan anugerah rahmat sehat yang menurut saya terpenting dan tidak ternilai harganya. Karena tidak dipungkiri bahwa kondisi sekarang yang masih belum menentu menyangkut virus ini sedang mewabah dan menjadi momok bagi kita semua.
Kita juga nggak tahu sebetulnya virus-virus itu ada di baju kita kah, di kursi kita kah, atau di rumah kita kah, atau di kiri kanan kita, tapi yang pasti ada. Oleh karena itu ketika kita hari ini merasakan sehat, sangat patut bagi kita untuk selalu bersyukur, memanjatkan kehadirat Gusti Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan Gusti Allah tetap dan semakin sayang kepada kita. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan masih melimpahkan semua rahmatnya kepada kita dan keluarga kita semakin sehat, dipanjangkan umurnya, dan juga diberikan rezeki berlimpah barokah, sehingga kita bisa melaksanakan semua tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semua berdampak kepada tambahan pahala sebagai bentuk ibadah kita, baik melalui sedekah rupiah, sedekah pemikiran, sedekah sikap perilaku kepada orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan. Yang saya hormati Mas dan Mbak, alumni dan Bapak Ibu guru, karyawan teman-teman saya, satu kebahagiaan bagi saya karena hari ini bisa bertemu untuk yang kedua kalinya di hari ulang tahun SMK Negeri 1 Slawi yang ke-54. Sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa 54 adalah usia yang dewasa. Mudah-mudahan 54 ini sebagai pertanda bagi kita semuanya, baik guru karyawan, alumni, pertanda bahwa kita sudah betul-betul menunjukkan kedewasaan. Karena dengan kedewasaan ini akhirnya kita bisa bersikap berawal dari pola pikir yang dewasa, akhirnya kita bisa berbuat yang terbaik untuk semuanya, yang diawali dengan upaya kita untuk berbuat baik kepada lingkungan sekitar kiri kanan kita. Apalagi masa pandemi COVID, banyak orang yang terdampak, dan alhamdulillah guru, karyawan, khususnya yang PNS, walaupun kondisi pandemi COVID, ya kita barangkali terdampak tapi tidak terlalu nyata. Sehingga itu lebih dan patut harus kita syukuri, syukur-syukur berkenan berbagi sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, karena memang semuanya saya kira terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya, diawali dari diri pribadi kita masing-masing, untuk tetap tidak boleh lengah, harus tegas, jangan memberikan toleransi kepada siapapun juga yang berdampak bisa menulari atau risiko tertular karena faktor kekurang hati-hatian, kekurang waspadaan, dan itu sangat berisiko tinggi sekali. Saya mengajak kepada semuanya, jangan lupa untuk misalkan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, jangan lupa menggunakan masker, mohon tidak bersinggungan, jaga jarak, tidak perlu bersalaman. Bukan berarti tidak bersalaman, tidak saling menghormati, karena saling menghormati itu bisa kita lakukan dengan cara yang lain, misalkan saling mengangguk, dua tangan diangkat, kira-kira seperti ini saya yakini sebagai bentuk penghormatan satu sama lain, yang semata-mata agar kita keluarga besar SMK Negeri 1 Slawi ini bisa sehat, selamat, panjang umur, dan terhindar dari
virus corona yang tidak dipungkiri bahwa di setiap tempat, di setiap saat itu ada. Oleh karena itu, saya mengingatkan jangan sampai Anda semua tidak percaya, sudah banyak buktinya, sudah banyak korban yang meninggal. Bahkan kemarin teman saya di SMK Negeri 1 Adiwerna itu juga baru seminggu merasakan kurang sehat, istirahat di rumah, semakin lama semakin parah. Pada hari Jumat pagi dibawa ke rumah sakit, Gusti Allah berkehendak lain, yang bersangkutan meninggal dunia harus menghadap Gusti Allah lebih awal dibanding kita, dan diprediksi karena COVID, karena ada indikasi pada paru-parunya, ada bintik-bintik putih yang menutupi semua lapisan paru-paru, dan itu merupakan salah satu indikator bahwa yang bersangkutan ada kelainan di saluran pernapasan. Oleh karena itu mohon nanti Mbak Evi dengan keilmuannya bisa menginformasikan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya pada kita semua, dengan harapan bahwa kita semua semakin yakin bahwa COVID-19 itu ada dan sangat berbahaya, dan akhirnya kita dituntut harus waspada, hati-hati, serta meningkatkan upaya kita untuk selalu bersih, baik bersih raganya dan jiwanya, dengan pendekatan yang semaksimal mungkin kepada Gusti Allah. Dan mari bersama-sama ketika memang berlebih untuk berbagi dengan sesama, mudah-mudahan itu semua menjadi penangkal bagi kita, keluarga besar SMK Negeri 1 Slawi, baik Bapak Ibu guru, karyawan, siswa, alumni, pengurus komite, semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan juga dilimpahkan rezeki berlimpah barokah kepada kita semuanya. Nah, akhirnya mohon kesempatan yang sangat baik dengan informasi yang masih up to date, masih sesuai dengan situasi kondisi saat ini, bisa disimak dengan sebaik-baiknya sampai sempurna. Dan mohon dengan sangat nanti Mbak Evi, seperti yang saya harapkan di depan, untuk menginformasikan terkait dengan COVID harus seperti apa penanganannya, dan kita harus bersikap seperti apa. Dan yang terakhir, saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Mbak Evi dan Mas Agung, serta Bapak Ibu guru yang lain, dan para alumni yang berkenan untuk mensukseskan 54 tahun SMK Negeri 1 Slawi berdiri. Mudah-mudahan dengan upaya kita semua untuk bekerja lebih baik, untuk meningkatkan kinerja lebih berprestasi lagi, alumni harapan saya untuk segera mengisi kesempatan kerja ataupun bisa menciptakan kesempatan kerja. Mohon bagi yang tahu ada informasi peluang kerja bisa diberikan kepada adik-adiknya, agar silaturahmi talinan yang sangat kuat dalam ikatan alumni SMK Negeri 1 Slawi ini betul-betul bermakna, betul-betul bermanfaat, semata-mata demi rumah kita tercinta SMK Negeri 1 Slawi. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf ketika ada sesuatu yang tidak berkenan, dan saya kembalikan ke Mas Agung, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Baik, kemudian berikutnya adalah doa bersama agar demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, semoga lancar, tiada hambatan dan halangan, serta bermanfaat bagi semuanya.
Karena itu kami mohon kepada Bapak Ahmad Hanan, SAG, MPDI, untuk bisa memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Kepada beliau Bapak Ahmad Hanan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallim wa tabaraka wa ta'ala wa ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a virus corona wal fahsya'a wal munkara wa suyuf al mukhtalifata wa syada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khasah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana adina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Hanan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memimpin kita semua dalam berdoa. Semoga apa yang sudah kita doakan bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan inti acara ini, webinar. Kepada moderator atau pemandu acara dalam hal ini Mbak Sri Handayani dari OSIS SMK Negeri 1 Slawi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Agung yang telah memberikan waktu kepada kami. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani sebagai moderator yang nantinya akan menuntun jalannya acara webinar COVID-19 dan pencegahannya kali ini. Webinar COVID-19 dan pencegahannya merupakan salah satu rangkaian acara dari HUT SMK Negeri 1 Slawi yang diselenggarakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan ditayangkan live melalui Facebook fanpage Humas SMK Negeri 1 Slawi. Bagi penonton atau audiens yang sedang melihat tayangan ini, jika ada pertanyaan silahkan dikirimkan di kolom komentar. Khusus siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi dikirim dengan format nama, kelas, dan isi pertanyaan. Akan ada door prize untuk 10 pertanyaan terpilih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:37, saya selaku moderator akan memperkenalkan pemateri yang juga merupakan alumni SMK Negeri 1 Slawi. Untuk pemateri kali ini adalah Ibu Evi Komalasari, Sarjana Keperawatan Nurse lulusan tahun 2010,
jurusan Administrasi Perkantoran. Pendidikan terakhir beliau S1 Ilmu Keperawatan di Stikes Bambada Slawi. Dan sekarang berprofesi sebagai guru SMK Farmasi Saka Medika. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Evi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Komalasari. Saat ini kegiatan saya mengajar di salah satu SMK Farmasi Saka Medika Dukuwaru. Kemudian saya alumni SMK Negeri 1 Slawi, lulus tahun 2010 dengan jurusan Administrasi Perkantoran. Kemudian izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang sangat baik, saya bisa ikut serta berpartisipasi, menyumbangkan sedikit ilmu. Ya, kita di sini kita diskusi bareng, belajar bareng apa sih itu COVID-19 dan apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materinya. Apa itu COVID-19? Untuk para penonton semuanya, pemirsa, apa sih yang kalian rasakan kalau mendengar kata COVID-19? Ada rasa takut, ada rasa panik, ada rasa khawatir. Apalagi COVID-19 untuk sampai hari ini sudah 1 tahun lamanya ada COVID-19. Kemudian kita masuk yang pertama. Apa itu COVID-19? COVID-19 itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang terjadi pada tahun lalu atau tahun 2019. Kemudian berikutnya, apa sih sebenarnya penyebab dari virus COVID-19 ini? Virus COVID-19 ini merupakan salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease atau lebih kita kenal sekarang dengan istilah COVID-19. Kemudian berikutnya, nah ini yang perlu kita pahami. Apa sih penularan yang dapat menyebabkan COVID-19? Ya. Penularan COVID-19 itu bisa terjadi antar manusia melalui percikan dahak atau air liur penderita COVID-19 pada saat batuk atau bersin. Kemudian, virus COVID-19 ini bisa berada di mana saja, menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, caranya gimana nih kita biar bisa menghindari COVID-19? Yaitu cara yang paling efektif untuk mencegah penularan virus ini, yaitu dengan sering mencuci tangan, dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, perlu diingat, dulu awal-awal ada COVID, saya masih ingat betul, ada rumor menyatakan bahwa COVID itu bisa melayang-layang di udara. Itu membuat sebagian besar orang itu merasa panik. Bayangkan saja kalau memang virus COVID itu melayang di udara. Sedangkan kita bernafas, kita menghirup udara. Apakah kita harus berhenti bernafas supaya tidak terkena COVID? Kemudian, menurut referensi yang saya dapat, WHO itu belum pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa virus corona itu dapat ditularkan melalui udara.
Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui bagaimana penularan COVID-19, kemudian kita juga harus perlu tahu nih, wah tanda-tanda gejalanya orang yang mengalami COVID-19. Gejalanya diantaranya yang pertama, orangnya itu batuk, kemudian mengalami flu, mengalami sakit tenggorokan, sesak nafas, lesu, dan letih. Kemudian pada beberapa kasus pasien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru. Hal ini dikarenakan virus corona itu menyerang saluran pernafasan manusia atau menyerang seluruh paru-paru. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti ini. Sekarang itu yang terjadi, orang batuk sedikit dikira COVID, orang flu dikira COVID. Sedangkan kita untuk mengetahui orang tersebut terkena COVID atau tidak harus melalui beberapa pemeriksaan. Itu kadang yang salah kaprah di masyarakat jauh-jauh ini, akhir-akhir ini tuh batuk, wah kena COVID, wah flu, wah ini kena COVID, badan panas sedikit, wah ini kena COVID. Bahkan yang saya itu sangat miris, akhir-akhir ini orang itu terkesan takut untuk mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan. Karena tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas itu seperti momok menakutkan bahwa di situ itu tempatnya COVID. Kemudian berikutnya, nah, untuk akhir-akhir ini, hingga saat ini nih, ada negara yang menemukan varian baru virus corona. Di antaranya ada di negara Irlandia dan Inggris. Dengan gejala di antaranya kelelahan, hilang selera makan, sakit kepala, diare, kemudian kebingungan, nyeri otot, bahkan terjadi ruam kulit. Kalau para pemirsa sekalian ya, kalau kita mengikuti berita di televisi, itu ada salah satu artis yang terkena COVID, terpapar COVID, kemudian dia muncul ruam-ruam merah pada kulit. Itu merupakan COVID varian baru. Dengan keadaan yang seperti ini, masih banyak orang yang menganggap COVID itu hoax. Wah, COVID itu nggak ada. Tapi di saat ini pula, banyak orang yang terpapar COVID itu tanpa gejala, tanpa menunjukkan gejala. Orang tersebut keadaannya sehat, tapi orang tersebut positif COVID. Lalu, apakah kita masih menganggap kalau COVID ini main-main? Kemudian, berikutnya, nah ini yang lagi ramai nih, ada vaksin datang, dikawal dengan sebegitu ketat, bahwa vaksin itu bukanlah obat. Ini yang perlu diketahui. Vaksin itu cuma mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19, agar terhindar dari tertular maupun kemungkinan sakit berat. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menangani COVID-19. Kemudian berikutnya, mengingat COVID yang begitu mengerikan, di masa pandemi ini, kita harus menerapkan, sekarang ada nih istilahnya ingat pesan ibu. Ada 3M. Yang pertama, wajib memakai masker. Kenapa sih Kak kita harus pakai masker? Jelas kita harus pakai masker, karena tadi yang saya sebutkan dari awal, COVID itu menular melalui percikan air liur yang masuk ke mulut dan hidung kita. Jadi kita wajib melindungi diri memakai masker. Kemudian yang kedua, wajib mencuci tangan. Iya, wajib mencuci tangan, karena COVID itu bisa menempel di mana saja, di tempat-tempat yang bahkan kita itu tidak sadari. Kemudian, wajib menjaga jarak. Wajib menjaga jarak. Kita itu tidak mungkin beraktivitas itu cuma di dalam rumah. Dengan penduduk Indonesia yang begitu banyak, kita harus lockdown, harus berdiam diri di rumah. Kayaknya itu ya mungkin tidak mungkin ada sebagian besar orang yang bisa tuh berdiam diri di rumah. Namun
apakah sama dengan orang yang harus beraktivitas di luar rumah, misalnya mencari uangnya itu harus keluar rumah. Kita itu harus menyadari itu. Contohnya orang-orang pedagang, yang orang yang harus bekerja keluar rumah, misalnya yang transportasi umum, paling tidak kalau kita keluar rumah, kita harus sadar diri. Kita harus menjaga jarak, paling tidak itu minimal 1 meter. Kalau kita terpaksa harus keluar rumah, wajib menjaga jarak. Ingat betul 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kemudian berikutnya, nah ini ada sedikit langkah cuci tangan dengan benar. Yang perlu diketahui, kita cuci tangan menggunakan air dan sabun. Pastikan air tersebut dalam kondisi mengalir. Langkah yang pertama yaitu gosok kedua telapak tangan, seperti ini. Ada 6 langkah. Yang pertama gosok kedua telapak tangan, kemudian gosok area punggung tangan dan sela-sela jari. Setelah itu, step yang ketiga, kita gosok kedua telapak tangan dengan sela-sela jari. Berikutnya, jari-jari tangan dalam kondisi saling mengunci. Berikutnya yang kelima, gosok ibu jari dengan cara memutar telapak tangan kanan dan kiri. Kemudian, gosokkan ujung-ujung ibu jari dan kondisi sebaliknya ditutup dengan dibasuh sampai siku, tutup keran menggunakan siku, kemudian keringkan. Itu langkah cuci tangan dengan benar. Apakah kita selama ini sudah menerapkan cuci tangan dengan benar? Mungkin banyak sebagian orang yang belum tahu. Makanya di kesempatan kali ini kita belajar bareng-bareng, oh ya ternyata saya selama ini cuci tangannya masih salah. Oh iya bahkan apalagi saya cuci tangannya itu pakai ember, airnya itu ditampung, tidak mengalir. Nah, kalau sekarang sudah tahu, maka lakukan perubahan secepat mungkin. Belum ada kata terlambat. Kemudian berikutnya, menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 merupakan hal yang wajib, terutama dipakai ketika kita bepergian keluar rumah. Masker itu menjadi hal yang sangat esensial karena mampu menangkal virus ataupun bakteri yang akan masuk ke mulut maupun hidung seseorang. Banyak nih, harus pakai masker yang N95, masker ini, masker itu. Apakah kita tidak memikirkan orang-orang yang berada di kalangan bawah? Apakah mampu membeli masker dengan harga semahal itu? Awal-awal ada COVID, masker harganya melonjak naik. Paling tidak, minimal itu memakai masker kain. Kalau memang tidak punya masker N95, kita bisa menggunakan masker kain. Kemudian berikutnya, nah ini ketika kita kadang anak-anak sekolah ya masih pakai masker kain, saya juga sendiri pakai masker kain. Kemudian tips menggunakan masker yang benar agar terhindar dari COVID-19. Ya, tadi yang punya masker kain, paling tidak gunakan masker kain minimal itu 3 lapis. Ya. Kemudian berikutnya, gunakan wadah yang berbeda saat menyimpan masker yang habis dipakai dan belum dipakai. Ayo, ini teman-teman semuanya. Kadang naruh maskernya ini di mana nih? Kadang ada yang lupa masker dikantongin, nyari-nyari. Ada masker yang ditaruh di dagu, nyari-nyari. Wah, masker saya mana? Kemudian, berikutnya, saat pakai atau lepas, jangan sentuh bagian tengah masker, tapi gunakan talinya saja. Jadi jangan disentuh bagian tengah masker. Bagian tengah itu yang berhubungan dengan mulut dan hidung, area mulut dan hidung. Kemudian, saat tidak digunakan, jangan pakai masker itu di dagu, tapi lebih baik dilepas. Cuma kadang orang itu, wah simple nih taruh di dagu. Kemudian, berikutnya, cuci masker paling tidak 4-6 jam sekali. Dan yang terakhir, ada jaga jarak ya kurang lebih 2 meter atau jangan banyak bicara saat ada di ruang-ruang sempit seperti di transportasi umum. Kemudian berikutnya,
Kenapa sih masker tidak boleh diturunkan ke dagu? Nah, di sini juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker secara benar. Jangan menurunkan ke dagu. Kenapa? Menurunkan masker ke dagu dapat mencemari bagian dalam masker dengan penyakit yang mungkin menempel di dagu. Nah, ini banyak nih ilmu barunya nih di sini. Kadang orang itu langsung diturunkan saja. Mau makan, mau minum, turunkan. Mau makan, mau minum, turunkan. Lebih baik sekarang, kalau memang mau makan, mau minum, dilepas. Kemudian, bagian yang terbuka ini kemungkinan ada kuman yang menempel. Ya, di dagu kita barangkali ada kuman yang menempel, kemudian si masker itu ditaruh di dagu. Si kuman nempel, kemudian dipakai lagi. Seperti gambar yang terakhir. Ya. Jadi, jika memang sangat terpaksa melepas masker, seperti saat akan makan, berbicara di forum, hendaknya masker benar-benar dilepas, bukan menurunkannya ke dagu. Kemudian masker yang dilepas juga tetap harus dijaga bagian dalamnya supaya tidak tercemar penyakit. Jadi dilipat. Saya itu kalau melepas masker itu diusahakan itu dilipat bagian dalamnya supaya tidak tercemar oleh lingkungan sekitar. Kadang hal-hal itu sangat tidak kita sadari. Apalagi yang harus memaksa kita bepergian keluar rumah, kadang masker dilepas, kadang taruh di dagu, kadang diletakkan di meja. Bahkan ada masker yang jatuh, sudah jatuh dipakai lagi. Kemudian berikutnya, mirisnya saat ini masih banyak orang yang tidak percaya adanya COVID-19. Saya itu awal ada COVID-19 di Wuhan, Cina. Waktu itu saya ingat betul bulan Desember 2019. Apa sih itu COVID-19? Wah, di Cina jauh. Awal saya mendengar COVID-19. Sedangkan waktu itu pasangan saya sedang berada di Cina dengan jarak yang tidak jauh dari Wuhan. Kebayang gimana rasanya? Panik, takut, ya. Di Cina sana saat bulan Desember itu. Kemudian, wah jauh Cina. Jarak Cina ke Indonesia itu jauh, nggak mungkin COVID masuk ke Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang masih belum percaya adanya COVID-19. Kalau memang COVID-19 itu tidak ada, tidak mungkin sebanyak ini kasusnya. Ini data yang saya dapat terakhir kemarin tanggal 1 Januari. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu ada 751.270 dengan penambahan kasus 8.072. Kemudian ada juga yang sembuh 617.936 dengan penambahan pasien yang sembuh ada 6.839. Banyak juga kasus yang meninggal ada 22.329 dengan penambahan 191. Apakah dengan data seperti ini kita masih belum percaya kalau COVID itu ada? Di Jawa Tengah sendiri ada kasus 82.613. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Percaya tidak percaya, tapi sudah banyak nakes atau tenaga kesehatan yang berguguran. Banyak teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit mungkin terpapar COVID-19. Apalagi kita sebagai orang awam yang berkegiatan di luar rumah dengan seenaknya. Apalagi kemarin nih tahun baru, wah bepergian ke sana kemari. Ya. Paling tidak kita itu harus waspada. Kita menjaga diri kita juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita. Satu orang yang sadar, itu akan mengingatkan paling nggak minimal ruang lingkup satu rumah.
Kemudian berikutnya, WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi. Kenapa disebut pandemi? Karena virus corona ini telah menyebar luas di dunia. Seluruh dunia, seluruh negara merasakan COVID-19. Entah itu negara Amerika, Inggris, termasuk negara kita, Indonesia, semuanya merasakan dampak COVID-19. Kemudian berikutnya. Nah, ini nih istilah yang sering muncul, yang sering kita dengar nih, familiar sekali, rapid. Wah, kalau ke sini harus di rapid. Wah, kalau ini harus di swab. Wah, PCR. Apa sih itu rapid, PCR, dan swab? Berikutnya. Rapid test atau tes cepat COVID-19 itu bertujuan untuk mendeteksi kasus secara dini sehingga pemerintah itu dapat menyusun dan melakukan tindakan yang tepat untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tidak semua orang perlu mengikuti rapid test atau tes cepat. Kemudian berikutnya. Jadi rapid test itu metode pemeriksaannya didapatkan hasilnya. Pemeriksaan itu menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan atau PDP, sering kita dengar dengan istilah PDP, dan orang dalam pemantauan atau ODP dengan menggunakan sampel darah dari kapiler atau dari ujung jari. Atau bisa juga diambil dari vena. Kemudian berikutnya, ada swab dan PCR yang tidak bisa terpisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Swab adalah cara memperoleh bahan pemeriksaan atau sampel. Swab dilakukan itu diusap pada area nasofaring dan orofaring. Apa itu nasofaring dan orofaring? Nasofaring dan orofaring itu merupakan saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian masuk ke paru-paru. Jadi mekanisme swab itu pengambilan darahnya dengan mengusap rongga nasofaring, bisa dilihat pada gambar, seperti dimasukkan sebuah alat khusus atau kapas lidi khusus, masukkan ke hidung. Pasien dengan kondisi kepala tegak. Masuk diusapkan ke nasofaring. Kalau nasofaring itu dimasukkan melalui hidung, kemudian kalau orofaring diusapkan melalui rongga mulut. Kemudian berikutnya, adapun PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak. Dibanding rapid test, pemeriksaan PCR lebih akurat. Metode ini juga lah yang direkomendasikan oleh WHO untuk mendeteksi COVID-19. Namun akurasi ini dibarengi dengan kerumitan proses dan harga alat yang lebih tinggi. Selain itu, proses untuk mengetahui hasilnya juga lebih lama ketimbang rapid test. Berikutnya. Jadi kesimpulannya dari pengertian-pengertian tadi, perbedaannya rapid test dan swab PCR. Kalau rapid test itu sampel darah dengan ditusuk ujung jari atau darah dari vena. Kalau swab, pengambilan sampelnya itu dari rongga nasofaring atau orofaring, dari rongga hidung atau rongga mulut. Kemudian, kalau dari segi prosedur, kalau rapid test itu lebih sederhana dan hasilnya bisa didapatkan lebih cepat, kurang lebih 10-15 menit. Tapi kalau swab atau PCR lebih rumit dan memakan waktu, berjam-jam bahkan berhari-hari. Kemudian, apa sih perbedaan hasilnya rapid test dan swab? Kalau rapid test itu hasilnya reaktif dan non-reaktif. Kemudian, kalau swab itu hasilnya positif maupun negatif. Cuma kadang salah kaprah, kadang orang itu baru keluar hasil rapid testnya reaktif, orangnya langsung dijauhi.
Orangnya langsung dikucilkan, jangan ke sana, di sana ada orang yang COVID. Sedangkan untuk menentukan hasilnya, orang itu positif atau negatif terpapar COVID-19 itu harus dilakukan swab atau PCR. Kemudian berikutnya, masa inkubasi atau jangka waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit pada umumnya itu terjadi 1 hingga 14 hari. Jadi orang yang terpapar COVID itu tidak langsung muncul tanda gejala. Tapi umumnya itu gejala akan muncul setelah 1 atau sampai 14 hari atau umumnya terjadi sekitar 5 hari. Bisa dibayangkan apabila ada orang di sekitar kita terpapar COVID. Jadi selama 1 sampai 14 hari itu orang tersebut sudah kontak dengan siapa saja. Baiklah. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Bu Evi yang telah memberikan materi COVID-19 dan pencegahannya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab antara siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi dengan pemateri. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari siswa SMK Negeri 1 Slawi. Yang pertama, atas nama Tri Alianingsih, kelas 10 AKL 1. Izin bertanya, gejala COVID-19 itu hampir sama seperti flu. Lalu gejala yang paling mencolok dari COVID-19 itu apa? Silakan Ibu bisa menjawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. COVID-19 itu, menurut materi yang saya dapat, COVID-19 itu menyerang paru-paru, seluruh bagian paru-paru atau bagian pernafasan manusia. Jadi beda dengan flu-flu pada umumnya ya, bahkan sekarang yang terjadi itu ada gejala COVID yang hilang indera penciuman. Flu, batuk, yang pasti disertai sesak nafas karena menyerang paru-paru manusia. Bisa kita bayangkan ya betapa sebenarnya ini penyakit serius, cuma kadang orang itu masih, apa sih COVID-19, nggak ada COVID. Ya. Padahal penyakit ini, kalau saya yang istilahnya pernah sekolah di bidang kesehatan, penyakit ini tuh menyerang paru-paru. Sedangkan kita tahu sendiri paru-paru itu untuk apa. Ya kan? Paru-paru itu saluran pernafasan manusia. Sedangkan untuk menangani permasalahan pernafasan pada manusia itu hitungannya bukan jam lagi, tapi hitungannya itu menit. Apalagi akhir-akhir ini tuh sudah tidak ada gejala mencolok pada kasus COVID-19. Bahkan sekarang ini orang yang terpapar COVID-19 itu tanpa gejala. Lalu apakah kita masih menganggap kalau COVID-19 itu tidak membahayakan? Nah, yang memperparah kenapa COVID-19 itu muncul gejala yang mencolok, kadang kita itu lihat berita-berita di TV, sampai penyakit COVID-19 itu sampai orangnya mengalami penurunan kesadaran, bahkan ada sekarang banyak video-video ya yang di-share, kalau COVID-19 itu orangnya sampai sesek. Iya jelas, pasti sesak nafas. Karena COVID itu akan merusak bagian paru-paru. Nah, yang memperberat COVID-19 ini, biasanya orang yang terpapar itu, kalau kita nih yang masih muda-muda, yang masih sehat, belum ada penyakit penyerta, itu tidak muncul gejala. Tapi lain halnya dengan orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah memiliki penyakit penyerta. Apalagi di Indonesia itu, penyakit yang sering muncul itu ada hipertensi, ada TBC, ada stroke. Ya. Virus corona ini akan menyerang paru-paru. Setelah menyerang paru-paru, pastinya paru-paru itu kan tempat masuknya oksigen. Kita bernafas menghirup oksigen. Sedangkan kalau di dalam tubuh kekurangan oksigen, itu akan terjadi kematian jaringan.
maka organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi tidak sehat karena kurangnya asupan oksigen. Jadi kenapa gejala yang begitu mencolok itu kalau orang yang mungkin gejala awalnya flu, sakit tenggorokan, batuk, kemudian akan muncul, nah kalau sudah mengalami sesak nafas, berarti itu virusnya itu sudah masuk ke paru-paru. Itu kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih telah menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya ada dari Kanala Amelia Navia kelas 12 PDP 2. Izin bertanya Bu, bagaimana cara membedakan antara gejala COVID-19 dengan influenza biasa? Karena memang gejala keduanya hampir mirip. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebih seperti tadi ya, kalau gejala COVID-19 dengan influenza jelas berbeda. Kalau influenza, kita semua pasti sering merasakan. Kalau influenza itu pilek ya, terdapat lendir di rongga hidung. Kalau orang yang sedang terkena flu, pasti juga orangnya sesak nafas karena lendirnya itu menyumbat di hidung. Kemudian apa sih bedanya dengan COVID-19? Kalau COVID-19 itu gejalanya flu, batuk, sakit tenggorokan, jadi hampir mirip dengan influenza, tapi terjadi sesak nafas, atau bahkan rongga tenggorokannya itu terasa sakit. Tenggorokannya terasa sakit, hilang indera penciuman. Sama lah kalau kita pilek juga kadang tidak bisa mencium bau-bauan ya. Kadang orang itu, wah hilang indera penciuman, aduh nggak bisa cium apa-apa nih. Wah COVID nih, COVID. Ya. Untuk membedakannya, setelah kita mengalami gejala-gejala itu, untuk lebih memastikan kalau kita mengalami flu, nih aku sebenarnya flu apa COVID. Nah, alangkah baiknya kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan. Kita rapid, lakukan rapid. Oh ternyata setelah di rapid, reaktif. Iya, karena kalau rapid itu segala macam virus, namanya flu juga itu kemasukan virus, namanya virus influenza. Itu hasilnya reaktif. Nah, untuk memastikan lagi, untuk lebih akurat, wah ini COVID atau tidak, kita pastikan lagi dengan melakukan swab atau PCR. Nah, gejala yang saat ini sering kita tahu itu dengan batuk, flu, sakit tenggorokan disertai demam, demam tinggi. Tapi itu juga tidak bisa menjadi patokan untuk corona jenis baru. Tidak ada gejala yang timbul. Bahkan kita baik-baik saja sehat seperti ini, ketika dites tahu-tahu positif COVID. Seperti itu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Kak Artias Triyunisani, kelas 12 BDP 2. Izin bertanya, Bu, apakah benar gejala baru dari COVID-19 sekarang adalah tidak bisa mencium bau apapun, entah itu bau amis, bau sampah, bau parfum, dan lain-lain, dan merasakan mual seperti penyakit mah? Bisa dijawab, Ibu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk gejala corona yang baru-baru ini yang terjadi, menurut referensi yang saya dapatkan itu ada temuan varian baru virus corona di negara Irlandia dan Inggris. Yang gejalanya diantaranya itu ada kelelahan, ada hilang selera makan, ada sakit kepala, ada diare, ada kebingungan atau nyeri otot, bahkan ruam kulit. Nah, corona ini masing-masing individu yang terpapar virus corona itu memiliki reaksi yang berbeda-beda. Mungkin banyak info beredar
wah hilang indera penciuman nih, nggak bisa nyium parfum, nggak bisa nyium bau sampah, nggak bisa nyium bau masakan. Ada juga yang gejalanya mungkin cuma batuk. Ada bahkan orang yang memiliki kekebalan tubuh yang sangat kuat, memiliki imun tubuh yang kuat, itu tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jadi untuk gejala corona, gejala COVID-19 ini tidak bisa spesifik antar individu satu dan individu yang lainnya. Jadi masing-masing orang itu punya gejala yang berbeda-beda, tergantung daya tahan tubuh orang tersebut. Ada yang terpapar COVID langsung sesak nafas atau bahkan langsung henti nafas. Seperti yang dialami dulu tetangga saya, dia itu tidak sakit apa-apa, kondisinya meninggalnya itu di rumah. Ya, baru kemarin lah, belum lama, setelah saya ngobrol sama orang tersebut, tahu-tahu orang tersebut itu mengalami henti nafas. Bisa dibayangkan henti nafas seperti apa? Seperti tadi yang saya sebutkan, kalau ada masalah di pernafasan itu paling tidak penanganannya itu bukan hitungan jam lagi, tapi hitungan menit. Pada saat itu pula membutuhkan ICU yang ada ventilatornya untuk menunjang pernafasan. Karena seluruh ICU itu penuh, akhirnya pasien tersebut meninggal dunia di rumah. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah kita masih menganggap kalau COVID-19 itu udah hal yang biasa, udah 1 tahun. Menganggap hal COVID-19 itu biasa, bahkan sekarang orang itu sudah lupa memakai masker. Cuci tangan waktu awal-awal ada COVID, iya, setiap rumah di depannya pasti ada tempat cuci tangan, tapi sekarang tempat cuci tangan itu sudah menjadi lumut. Pasti sering lihat dong seperti itu. Tapi ya, COVID-19 ini, baik gejala yang ditimbulkan entah itu hilang indera penciuman, sesak nafas atau apa, kita waspada lah. Kalau memang lari ke pelayanan kesehatan terdekat, kita bisa ke puskesmas, ke rumah sakit, kita periksa, nggak usah takut. Semakin kita mengetahui secara dini, kita itu terkena COVID atau tidak, paling tidak kita melindungi keluarga kita. Tapi kalau sudah muncul gejala, demam, batuk, flu, hilang indera penciuman, kita, duduk COVID ya orang papa. Nah, tahu-tahu ternyata kita kan nggak tahu setelah kita merasakan hilang indera penciuman itu nanti kita kontak dengan siapa saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fania Tricahya, kelas 11 AKL 3. Saya ingin bertanya, jadi semakin lama di masa pandemi ini, menurut pandangan saya, banyak orang yang sudah tidak memperhatikan protokol kesehatan karena mereka menganggap sepele tentang COVID, menganggap COVID sudah bersahabat dengan mereka dan sudah tidak takut lagi, sehingga mereka sudah jarang yang mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagaimana caranya agar menyadarkan orang-orang tentang pentingnya hal itu? Mungkin sepele pertanyaannya, tetapi cara menyadarkan orang biasanya hal yang sulit untuk dilakukan. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Nah, ini yang kita alami saat ini. Kita ulang tahun nih, ulang tahun COVID. COVID kan ada sejak Desember 2019. Ini kita sudah Januari nih. Wah, COVID sudah 1 tahun, gitu-gitu aja. Ya kan? Bahkan banyak kalangan-kalangan anak muda ya, tetap ngafe-ngafe, nongkrong-nongkrong, kumpul sana-sini, apalagi kemarin tahun baru. Karena menganggap, wah corona udah 1 tahun nih, kita merayakan nih ulang tahun. Nyatanya saya baik-baik saja tuh tidak kena corona, ya kan? Pasti ada segelintir orang yang berpikiran seperti itu. Sedangkan tadi seperti materi yang saya sampaikan bahwa COVID-19 itu pandemi. Percaya atau tidak percaya, COVID-19 itu ada. Nyatanya seluruh negara di seluruh dunia itu terdampak COVID-19. Kayaknya cuma warga Indonesia yang, udah kebal COVID nih. Kita pergi kemana-mana, bahkan saya sendiri pergi ke pasar,
Karena saya ibu-ibu ya, saya pergi ke pasar. Banyak orang yang tidak memakai masker. Rebutan ikan, rebutan jajan, ya kan? Banyak orang yang tidak menyadari COVID-19. Mirisnya itu seperti itu. Sedangkan tanpa kita sadari, Ibu kasih contoh sepele. Misal kita tinggal satu rumah nih. Kita tinggal satu rumah. Tapi ini Ibu kasih pesan ke adik-adik ya yang masih muda-muda. Wah, saya imunnya masih kuat nih. Saya masih muda, rajin olahraga, sering naik sepeda, tiap hari keluar keringat, berjemur, dan lain-lain. Saya sudah cuci tangan. Tapi tanpa kita sadari, di suatu rumah itu, paling tidak ada orang tua. Adik-adik kita itu pasti punya orang tua. Atau bahkan mungkin yang masih tinggal sama neneknya, di suatu rumah itu mungkin ada bayi, mungkin ada orang tua, mungkin ada orang lanjut usia. Nah, kadang ini hal-hal sepele. Terus kita keluar nih, masih muda, mau kemana nih, main ke teman. Wah, kita pegang. Tidak mungkin orang itu pulang langsung ganti baju atau apa, apalagi anak-anak nih. Ini ibu ngomong kayak gini karena ibu juga ngajar anak SMK ya, pulang pasti langsung rebahan. Pasukan rebahan. Apalagi ini ya, keluar langsung rebahan tanpa mengganti baju, tanpa cuci tangan. Nah, kita sentuh tuh adik misalnya, atau sentuh orang tua, sentuh nenek. Ya. Kemudian tanpa kita sadari, karena kita masih muda, kekebalan tubuhnya itu masih kuat, kita itu tidak terpapar COVID. Tapi kita itu membawa virus. Nah, itu yang jarang disadari oleh masyarakat. Kita itu pulang itu bawa virus. Bukan ngasih oleh-oleh, tapi ngasih oleh-oleh virus. Sedangkan orang di dalam rumah itu memiliki kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Bahkan yang saya heran sampai saat ini, kenapa ada orang yang terpapar COVID, tapi serumah itu tidak kena COVID. Hanya satu orang yang terpapar COVID-19. Kalau badan kita yakin kita itu sehat, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi apakah dampak itu tidak akan berakibat fatal ke orang-orang di sekitar rumah kita? Itu mengapa COVID semakin ke sini itu semakin banyak. Sekarang gini, kalau itu tadi kalau kita bicara ke lingkup kecil ya, lingkungan rumah. Tapi kita bayangkan saja kalau negara-negara lain, kalau saya sering lihat berita itu di TV, kalau negara lain itu batas negaranya itu jelas. Ada pagar tinggi, bahkan di daerah yang mau masuk ke Amerika, di Amerika atau di mana, mau masuk saja, dari Brasil mau masuk ke Amerika itu nggak bisa karena akses pintu masuk ke Amerika itu ditutup. Tapi kita bayangkan negara kita, negara Indonesia dengan beribu-ribu pulau, dengan puluhan pulau, ya, kita mungkin bisa menutup bandara untuk menghalangi orang asing masuk ke Indonesia. Tapi kita lupa kalau negara kita itu negara kepulauan. Kita bisa masuk ke Indonesia lewat manapun. Jadi, untuk saat ini, alangkah baiknya nih kita yang masih muda-muda, itu tidak usah menyalahkan siapapun. Tapi, kita harus sadar diri nih, mulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa nih ngomelin, Mama nganggo masker, Mama pakai masker, Mama cuci tangan. Nggak mungkin kita mengawasi orang tua setiap hari. Paling tidak kita mulai contohkan diri kita sendiri. Dengan kita melindungi diri kita sendiri, kita juga akan melindungi orang banyak. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa nih, kalau sekarang ngasih tahu tuh kolot, wah harus pakai masker nih, harus cuci tangan. Percuma, nggak akan mempan. Spanduk di mana-mana, kita nggak usah teriak-teriak, di mana-mana sudah ada spanduk, suruh pakai masker, suruh cuci tangan. Ya udah dibaca, udah selesai. Tapi kalau kita sendiri tidak melakukan, loh si ngomong B, ya kan? Sekarang itu susah kalau mengingatkan seperti tinggal kesadaran diri kita sendiri. Kita nih yang masih muda-muda nih, contohkan. Jadi, oh iya, anak saya rajin cuci tangan. Masa saya orang tuanya nggak cuci tangan sih? Sampai anak saya aja yang masih kecil, masih usia 4 tahun, sekarang sudah hafal kalau masuk ke rumah langsung cuci tangan.
pakai masker. Mama kok nggak pakai masker, Pinka aja pakai masker. Waduh, malu tuh kalau udah seperti itu. Nanti lama-kelamaan kesadaran 3M itu sendiri akan terlaksana. Kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya ada dari Oki Dwi Prasetyo, kelas 11 TKJ 4. Izin bertanya, apakah membilas hidung dengan garam secara rutin mencegah infeksi virus corona baru? Silakan Ibu bisa dijawab pertanyaannya. Untuk membilas hidung dengan garam, sepertinya dari dulu ya banyak sekali ilmu-ilmu yang kalau saya tidak bisa menjawab secara lugas ya, karena saya belum pernah membaca referensi kalau membilas hidung itu bisa menghilangkan COVID-19. Jadi kalau menurut saya sih, kalau memang referensinya belum terlalu akurat, itu sebaiknya jangan dilakukan. Karena dari awal ada COVID di Indonesia itu sudah banyak sekali katanya makan jambu merah, terus makan apalagi lah, makan ini, makan itu, minum jamu empon-empon supaya terhindar dari COVID, ya banyak sekali. Sebaiknya kalau memang belum terlalu yakin jangan dilakukan. Karena hingga saat ini COVID-19 itu tergolong penyakit baru dan belum ada pengobatannya. Kuncinya itu. Paling tidak kalau kita tidak ingin terpapar COVID-19, sebaiknya kita waspada atau menjaga diri. Sebaiknya seperti itu menurut saya. Selanjutnya, pertanyaan dari Anindya Putri Isnaini, kelas 11 AKL 3. Saya ingin bertanya, sebenarnya ini merujuk kepada meminta saran. Begini, kan dalam COVID ini kita dimulai untuk tetap di rumah. Misalkan saya ada suatu kepentingan yang mengharuskan saya harus berpergian menggunakan transportasi umum. Saya ingin meminta saran, apa saja yang harus saya lakukan di dalam transportasi agar saya merasa aman dari COVID. Secara kan itu transportasi umum, digunakan oleh semua orang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Memang di saat COVID-19 seperti ini, kita itu tidak bisa berdiam diri di rumah. Rasa-rasanya itu tidak mungkin ya, kalau kita coba bayangkan saja misalnya adik nih, disuruh diam diri terus di rumah, di kamar itu kayaknya tidak mungkin. Pasti ada salah satu keperluan atau kegiatan yang mengharuskan kita harus keluar rumah. Nah, hal yang bisa dilakukan saat kita keluar rumah atau menggunakan transportasi umum. Yang pertama, pastikan kondisi tubuh kita itu dalam keadaan sehat. Itu yang utama. Kemudian berikutnya, tidak lupa menerapkan 3M. Saya rasa angkutan umum sekarang, transportasi umum sekarang itu sudah menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Sebisa mungkin kita menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain itu minimal 1 meter. Kemudian tidak lupa mencuci tangan. Kalau tidak memungkinkan untuk cuci tangan, paling tidak bawa hand sanitizer. Kemudian tidak lupa lagi memakai masker. Setelah memakai masker, saat di dalam transportasi umum tersebut, kita hindari jangan banyak berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Seperti itu pencegahannya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir dari Kasari Febriana, kelas 12 BTP 3. Seperti yang kita tahu bahwa belakangan ini Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 dari negara Cina. Pertanyaannya, apakah vaksin tersebut mampu 100% melindungi kita dari bahaya COVID-19?
Atau hanya sebatas menjaga kekebalan tubuh kita dari virus itu saja? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti tadi materi yang saya sampaikan ya, bahwa perlu kita pahami, vaksin itu bukanlah obat. Vaksin itu cuma membentuk kekebalan spesifik supaya terhindar atau tertular dari penyakit berat. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan yang sangat harus disadari, sampai saat ini COVID-19 itu belum ditemukan obatnya. Jadi vaksin itu cuma sebagai penangkal supaya kita tidak terpapar virus COVID. Makanya yang divaksin pertama itu tenaga-tenaga kesehatan yang langsung menangani COVID-19. Seperti itu. Kalau memang vaksin, saya rasa kalau memang vaksin itu bisa mengobati COVID-19, pasti apa yang akan dilakukan rakyat Indonesia pasti akan berebut vaksin. Bahkan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab telah selesai. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:29, silakan Bu Evi bisa menyampaikan pesan untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan masukan, saran untuk adik-adik saya yang ada di SMK Negeri 1 Slawi. Di suasana pandemi seperti ini bukan saatnya kita saling menyalahkan satu sama lain, kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang banyak, menyalahkan siapa. COVID-19 ini memang campur tangan Tuhan. Itu yang perlu diingat. Kemudian, apa sih yang kita lakukan sebagai kita nih para generasi muda? Kita para generasi muda itu hendaknya memberikan contoh. Kita patuhi saja anjuran dari pemerintah. Protokol kesehatan. Sekarang ingat pesan Ibu, ada 3M. Cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, ikuti anjuran dari pemerintah. Tidak mungkin pemerintah memberikan anjuran seperti itu tanpa alasan. Tadi sudah saya paparkan dari awal, mudah-mudahan ilmunya itu bisa dipahami oleh adik-adik sekalian, bahwa betapa pentingnya kita menjaga protokol kesehatan. Semoga nanti adik-adik saya di SMK Negeri 1 Slawi itu bisa memberikan contoh. Contoh terkecil kita di lingkungan rumah kita sendiri. Bahkan lebih baik lagi kita bisa mengingatkan di lingkungan kita. Bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kita takut boleh, khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Kita harus percaya COVID-19 itu ada. COVID-19 itu berbahaya, tapi jangan dijadikan itu sebagai kekhawatiran. Wah, saya nggak usah kemana-mana. Jadi, terapkan selalu 3M, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tidak begadang, jangan daring nanti fokus begadang main game, malah kekebalan tubuhnya turun. Ya. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Semoga kita semua yang saat ini menyaksikan terhindar dari COVID-19. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Evi yang telah bersedia hadir dan menyampaikan materi untuk kita semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Sebelum ke acara selanjutnya, yaitu penutup, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Langsung saja, kembali saya serahkan acara ini kepada Pak Agung. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya baik, terima kasih. Luar biasa sekali informasi yang sudah disampaikan kepada kita semua bahwa pandemi ini belum berakhir dan hendaknya kita selalu waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan ketat, 3M, apalagi ternyata tadi juga sudah disinggung bahwa mungkin dari kita, sebagian besar kuat ya, sehat atau imunnya bagus. Tetapi tidak kita sadari ternyata kita bisa membawa virus tersebut masuk ke dalam rumah dan mungkin bisa menularkan kepada keluarga kita di rumah, keluarga tercinta kita di rumah. Karena itu, walaupun mungkin ada orang yang imunnya bagus, stamina-nya bagus, tapi hendaknya harus selalu mentaati protokol kesehatan dengan baik. Baik, terima kasih kepada narasumber dalam hal ini Mbak Evi. Alhamdulillah sebagai alumni sudah mau bersumbangsi kepada sekolah ya, dan juga kepada adik-adik dalam kegiatan webinar COVID-19 dan pencegahannya dalam rangka HUT SMK Negeri 1 Slawi ke-54. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga kepada alumni yang lain, juga kepada Bapak Ibu guru dan netizen semua yang sudah menyaksikan kegiatan webinar ini. Semoga bisa bermanfaat sehingga kedepannya bisa kita terapkan dengan baik dan semoga negara kita dan seluruh dunia pada khususnya segera bisa lepas dari pandemi ini. Juga terima kasih untuk siswa-siswi OSIS yang sudah membantu kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik. Sebagai informasi, besok pagi ada podcast online, jadi menjelaskan mengenai sejarah SMK Negeri 1 Slawi dan juga ada bakti sosial pembagian sembako kepada masyarakat atau warga yang kurang mampu. Kemudian dilanjutkan tanggal 5 Januari itu ada puncak HUT yang akan disiarkan secara live streaming di media sosial. Baik, kami memohon maaf apabila memang ada kesalahan mungkin saya dalam penyampaian atau pada acara ini, karena memang manusia tempatnya hilaf dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.